Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Fadiliana Lestari dari Prodi Ilmu Hadis akan sedikit mempresentasikan hasil resume saya yang bertema Auguste Comte dan teori filsafatnya. Langsung saja, Auguste Comte ini adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan pelopor aliran positivisme. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan yang benar harus didasarkan pada fakta, observasi, dan metode ilmiah. Jadi bukan pada spekulasi atau penjelasan gaib. Biografi singkat dari beliau adalah Auguste Comte ini lahir di Montpellier, Prancis pada 19 Januari 1798 dan beliau wafat di Prancis pada 5 September 1857. Ia hidup pada masa setelah revolusi Prancis, ketika masyarakat Eropa mengalami perubahan besar dan membutuhkan cara berpikir yang baru, yang lebih stabil dan ilmiah. Auguste Comte ini kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah filsafat dan ilmu sosial karena ia memperkenalkan istilah sosiologi dan menyusun dasar-dasar ilmu masyarakat secara sistematis. Jadi teori filsafatnya adalah di mana pokok pemikiran Auguste Comte tersebut adalah positivisme. Jadi menurutnya pengetahuan yang sah hanya berasal dari pengetahuan indrawi, observasi, dan pengetahuan ilmiah. Jadi ia menolak penjelasan teologis dan metafisis sebagai dasar pengetahuan yang pasti. Auguste Comte juga terkenal dengan hukum 3 tahap. Jadi tahap yang pertama ini adalah teologis, di mana saat manusia menjelaskan segala sesuatu melalui dewa atau kekuatan gaib. Sedangkan tahap yang kedua ini adalah tahap metafisis, di mana ketika penjelasan beralih ke konsep abstrak seperti hakikat atau sebab-sebab umum. Dan tahap yang terakhir ini adalah di mana tahap positif, yaitu saat manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan pengamatan untuk memahami realitas. Baik, kita lanjut pada sosiologi dan alirannya. Jadi Auguste Comte ini menyusun sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah dan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu statika sosial yang membahas keteraturan dan struktur masyarakat serta dinamika sosial. Jadi ada 2, yang pertama adalah statika sosial dan yang kedua ini adalah dinamika sosial, di mana dinamika sosial ini yang membahas perubahan dan perkembangan masyarakat. Karena itu aliran yang paling erat dengan Auguste Comte ini adalah positivisme, yaitu aliran yang menekankan fakta empiris, hukum ilmiah, dan pengamatan objektif. Dan pemikiran Auguste Comte ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi modern dan ilmu sosial secara umum. Ia membantu mengubah cara orang memandang masyarakat dari sesuatu yang hanya dijelaskan secara filosofis menjadi sesuatu yang lebih bisa diteliti secara ilmiah, walaupun teorinya sering dikritik karena terlalu menekankan ilmu dan kurang memberi ruang pada nilai serta makna subjektif. Pengaruhnya tetap sangat besar hingga sekarang. Berikut ada beberapa karya-karya dari Auguste Comte, yaitu di mana karya-karyanya tersebut banyak membahas cara ilmu pengetahuan dipakai untuk memahami masyarakat. Yang pertama ada The Scientific Labors Necessary for the Reorganization of Society 1822, di mana karya tersebut menekankan bahwa masyarakat perlu diatur ulang berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya tradisi atau keyakinan lama. Jadi di sini Auguste Comte mulai menunjukkan gagasan awal bahwa ilmu setiap bisa dipakai untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Karya yang kedua ada Course on Positive Philosophy
or Course the Philosophy Positive 1830 hingga 1842. Karya ini adalah karya yang paling penting dari Auguste Comte, karena di dalam buku ini menjelaskan bahwa positivisme yaitu pandangan bahwa pengetahuan yang benar harus didasarkan pada fakta, observasi, dan juga metode ilmiah. Karya ini juga memuat gagasan tentang hukum 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Dan melalui buku-buku ini, Auguste Comte ingin menunjukkan bahwa pemikiran manusia berkembang dari cara berpikir religius menuju cara berpikir yang ilmiah. Karya yang ketiga ada System of Positive Polity atau Sistem de Politico Positif 1891 hingga 1854. Di dalam karya ini Auguste Comte membahas tentang bagaimana masyarakat dan politik seharusnya disusun dengan dasar ilmu pengetahuan dan moralitas positif. Fokusnya bukan hanya pada teori, tetapi juga pada bagaimana ilmu bisa dipakai untuk menciptakan kehidupan sosial. Jadi di dalam karya ini Auguste Comte menunjukkan bahwa tidak hanya berbicara soal filsafat, pengetahuan, tetapi juga tentang tatanan sosial dan pemerintahan. Karena Auguste Comte ini ingin masyarakat dibimbing oleh prinsip ilmiah agar lebih stabil dan juga teratur. Dan karya yang terakhir, yaitu karya yang keempat, ada Subjective Synthesis atau sintesis subjektif. Karya ini merupakan bagian dari fase akhir pemikiran Comte yang isinya itu lebih menekankan pada perpaduan antara ilmu, moral, dan tata kehidupan manusia. Jadi walaupun tidak seterkenal karya sebelumnya, buku ini penting karena memperlihatkan bahwa Auguste Comte ini semakin tertarik pada pembentukan kehidupan sosial yang teratur secara intelektual dan juga secara moral. Jadi dalam tahap akhir ini, Auguste Comte ini mencoba menyatukan seluruh gagasannya tentang manusia dan juga masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah Auguste Comte ini adalah tokoh penting yang meletakkan dasar positivisme dan sosiologi. Pemikirannya menekankan bahwa pengetahuan harus bersandar pada fakta dan metode ilmiah, serta masyarakat dapat memahami melalui hukum-hukum yang teratur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.